Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Rosanti, absen 35. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi if pada Microsoft Excel. Fungsi if adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil keputusan atau menentukan pilihan dari beberapa syarat yang telah ditentukan. Nah, fungsi if ini akan menghasilkan nilai true ataupun nilai false. Nilai true adalah nilai yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan nilai false itu adalah nilai yang salah, yaitu nilai yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, rumus dari fungsi if ini adalah sama dengan if, buka kurung, logical test, titik koma, value if true, titik koma, value if false. Logical test adalah nilai yang diuji, sedangkan value if true adalah nilai yang muncul apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan atau merupakan nilai yang benar. Sedangkan value if false itu adalah nilai yang muncul apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan atau merupakan nilai yang salah. Pada fungsi if itu biasanya digunakan operator-operator pembanding seperti sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan, dan operator pembanding lainnya. Nah, pada fungsi if ini ada fungsi if bertingkat dan juga fungsi if tunggal. Fungsi if tunggal itu adalah fungsi if yang hanya memiliki dua syarat saja yang menempati nilai true dan juga nilai false. Sedangkan fungsi if bertingkat atau ganda itu merupakan fungsi if yang mempunyai beberapa syarat di dalamnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contohnya. Di sini saya sudah mempunyai data nilai dan juga jumlah. Pada kolom keterangan akan kita isikan dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika jumlah lebih dari 140 maka lulus, jika kurang dari sama dengan 140 maka tidak lulus. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan if, buka kurung, jumlah lebih dari 140, titik koma, kita masukkan value if true-nya yaitu lulus, titik koma, kita masukkan value if false-nya yaitu tidak lulus, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini di kolom keterangan sudah ada keterangannya yaitu lulus dan tidak lulus. Kemudian kita lihat ya, untuk jumlah 150 keterangannya lulus, benar ya, karena ini jumlahnya lebih dari 140. Sedangkan nilai 140 itu tidak lulus karena ini tidak lebih dari 140 atau pada nilai 140 pas gitu. Kemudian kita ke contoh yang kedua yaitu penggunaan fungsi if bertingkat. Nah, di sini sudah ada data nilai dan rata-rata nilai. Kemudian pada kolom predikat akan kita isikan menggunakan fungsi if bertingkat dengan ketentuan jika rata-ratanya lebih dari sama dengan 90 maka predikatnya A, jika rata-ratanya 89 sampai 80 maka predikatnya B, jika rata-ratanya kurang dari 80 maka predikatnya C. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan if, buka kurung, rata-rata lebih dari sama dengan 90, titik koma, kita masukkan value if true-nya yaitu A, titik koma, karena ini masih ada dua syarat atau dua ketentuan lagi maka kita masukkan fungsi if lagi yaitu if, buka kurung, rata-rata lebih dari sama dengan 80. Kenapa di sini saya menggunakan lebih dari sama dengan 80? Karena untuk nilai lebih dari sama dengan 90 atau 90 ke atas itu sudah diwakili oleh ketentuan yang pertama. Sehingga dengan memasukkan nilai lebih dari sama dengan 80 itu berarti nilai antara 89 sampai 80. Kemudian titik koma, kita masukkan value if true-nya yaitu B. Kemudian titik koma. Nah, di sini kita tidak perlu memasukkan fungsi if lagi karena ini sudah merupakan ketentuan yang terakhir, maka dapat kita masukkan kepada value if false yaitu C. Kemudian tutup kurung dua kali karena kita menggunakan dua fungsi if atau dua kali fungsi if pada fungsi tersebut. Kemudian klik enter. Nah, di sini sudah muncul predikatnya untuk masing-masing siswa. Kita cek ya, untuk rata-rata 90 predikatnya A, benar ya, karena untuk predikat A itu nilainya lebih dari sama dengan 90, jadi 90 masih ikut. Kemudian untuk nilai 85 predikatnya itu B karena itu rentang antara 89 sampai 80, masuk ke situ. Kemudian untuk nilai 75 predikatnya itu C karena kurang dari 80. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.